Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita kimia industri ya, pertemuan kedua. Adapun pokok bahasan kita pada pertemuan kedua ini adalah tentang kesetimbangan kimia ya. Nah, ditinjau dari arahnya, reaksi kimia itu dapat dibagi menjadi dua ya. Satu, reaksi irreversible, yaitu reaksi satu arah ya. Ini reaksinya satu arah panah-panah ya, anak panah. Artinya tidak dapat balik ya, tidak dapat balik ke sini ya, yaitu suatu reaksi hanya terjadi pembentukan zat hasil reaksi saja ya. Jadi kalau ke kanan ini hasil reaksi, kalau ini pereaksi. Jadi kalau reaksi irreversible itu ditandai dengan reaksi satu arah, jadi dia tidak dapat membentuk pereaksi, tetapi dia hanya dapat terjadinya pembentukan reaksi di sebelah kanan ya. Nah, ini kita lambangkan seperti ini. PA ini adalah koefisien reaksi, PQ N ya. Ini A ditambah B berubah menjadi C tambah D. Jadi dia hanya satu arah saja ke kanan, hanya menghasilkan reaksi saja. Sedangkan reaksi reversible atau reaksi dua arah, nah ini tanda anak panahnya bolak-balik ya, jadi dua arah, artinya A tambah B berubah menjadi C tambah D, dia bisa juga kembali membentuk zat reaksi ya. Jadi suatu reaksi di mana hasil reaksinya dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Jadi A tambah B berubah menjadi C tambah D, C tambah D berubah bisa kembali membentuk A tambah B ya. Nah, ini beda daripada reaksi irreversible dan reaksi reversible hanya di anak panahnya. Ini irreversible, ini bolak-balik adalah reversible. Paham ya? Nah, sekarang reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan merupakan reaksi reversible ya. Jadi kesetimbangannya reaksinya reversible, di mana zat hasil reaksinya dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat reaksi ya. Nah, reaksi ini akan berlangsung bolak-balik terus-menerus, tidak pernah berhenti. Inilah yang disebut sebagai reaksi kesetimbangan dinamis ya. Nah, keadaan setimbang ada suatu keadaan di mana laju reaksi ke arah kanan. Nah, ini laju itu ada kecepatan ya, kecepatan ke arah kanan ini pembentukan hasil sama dengan kecepatan kiri ya, pembentukan zat reaksi. Jadi kecepatan ke kanan sama dengan kecepatan ke kiri ya. Nah, sekarang hukum kesetimbangan menurut Guberg dan Waite. Besarnya konstanta kesetimbangan dalam suatu reaksi dinyatakan dengan Kc ya, lambangnya adalah hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi ya, dipangkatkan koefisiennya. Nah, jadi ini ya, nah ini hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya ya, dibagi ya, ini dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat reaksi dipangkatkan koefisiennya, dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi ya, ini pereaksi A tambah B pereaksi, C tambah D hasil reaksi, dipangkatkan masing-masing koefisiennya ya. Nah, jadi ini saya ulangi lagi ya, kita ingin membicarakan tentang Kc ya, tadi kita teorinya, baru ini contohnya ya, bukan contoh ya tapi rumusnya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Ada reaksi P A tambah B berubah menjadi C tambah D, di mana P, Q, dan M dan N. P, Q, M, dan N itu adalah koefisien reaksi ya, untuk penyetaraan suatu reaksi supaya dia menjadi setimbang. Jadi rumus harga Kc nya itu adalah konsentrasi hasil reaksinya ini ya, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi pereaksi ya A tambah B, dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya ya, jadi konsentrasi deh ya. Nah, harga Kc dipengaruhi oleh suhu. Untuk kesetimbangan heterogen ya, hanya zat yang fase gas dan liquid atau larutan saja yang mempunyai ketetapan kesetimbangan ya. Sedangkan zat padat dan cairan murninya tidak ada kesetimbangan karena dia merupakan konstan ya. Jadi ketetapannya konstan. Jadi kita abaikan ya. Nah, di sini
ada lagi tetapan kesetimbangan hukum empiris aksi massa Gilbert dan Weck ya. Nah, ini untuk harga P tadi ya, koefisien reaksi di sini tadi, ini terserah saja ya hurufnya, tidak harus P, tidak harus Q, tidak harus M, tidak harus N ya, apa saja. Yang penting huruf kecil itu menyatakan koefisien kesetimbangan, koefisien satu reaksi ya. Nah, ini saya misalkan A kecil boleh ya, B kecil boleh, C kecil boleh, D kecil boleh ya. Yang penting ini merupakan koefisien suatu reaksi. Nah, tetapan kesetimbangan dari persamaan ini adalah Kc dari persamaan reaksi kimia ini, Kc sama dengan konsentrasi C pangkat C kali konsentrasi D pangkat D dibagi konsentrasi A pangkat A kecil dikali konsentrasi B pangkat B kecil ya. Reaksi dalam larutan ya. Kemudian contoh ya, di sini ada contoh persamaan reaksi S sulfur padat ya, fasenya ditambah O2 gas berubah menjadi SO2 gas. Nah, berapa harga tetapan kesetimbangannya? Tadi untuk padat ya harganya konstan, jadi tidak diambil. Yang diambil atau yang dihitung adalah yang ada gasnya saja ya. Jadi konsentrasi hasil reaksi ini, konsentrasi hasil reaksi ini pangkatnya 1 tapi tidak ditulis ya, dibagi konsentrasi per reaksi ya, dibagi O2. Ini tidak diambil ya, sesuai dengan yang tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, ini jadi untuk zat padat dan cairan murni dia konstan, jadi dia tidak ada tetapan kesetimbangan. Yang ada hanya gas dan larutan ada tetapan kesetimbangannya ya. Sehingga karena dia konstan, maka untuk padat itu dianggap tidak ada ya. Nah, jadi tidak dihitung. Sedangkan untuk gas semua ini berarti hasil reaksi ini dibagi konsentrasi SO2 dikali konsentrasi O2 pangkatnya setengah ya. Kali ini kan pangkat 1 jadi tidak ditulis ya. Ini pangkat setengah. Nah, kalau ini kita jumlahkan maka ini SO2 dengan kiri dan kanan habis ya. Jadi tinggal S ini 1 tambah setengah 3/2, ini SO3. Maka K-netnya itu secara keseluruhan adalah SO3 dibagi konsentrasi O2 pangkat 3/2 atau sama dengan K1 dikali K2, sama ya. Paham ya untuk penjelasan yang nomor 1 tadi? Nah, sekarang ada soal seperti ini, ada persamaan reaksi begini, bagaimana harga K-nya? Berarti SO3 dibagi dengan konsentrasi O2 pangkat 3/2. Untuk yang ini berarti yang diambil adalah yang gasnya saja, padatnya enggak. Jadi SO3 pangkat 2 dibagi dengan O2 pangkat 3 ya. Ini lambangnya konsentrasi, jangan lupa kurung kurawal ya dibuatnya. Nah, kemudian contoh yang nomor 2. Nah, ini bagaimana K-nya? Berarti konsentrasi SO2 dibagi konsentrasi O2 ya. Untuk yang ini berarti konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi SO2. Nah, untuk sampai sini paham ya? Nah, demikianlah penjelasan saya. Nanti saya akan menjelaskan lagi untuk berikut lanjutannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.